BP19-1107-2010, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasian nilai Pancasila, apa sih makna Pancasila itu sendiri? Pancasila, jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, mengandung makna yang sangat mendalam. Sejatinya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung makna yang mendalam dan mengandung pengertian yang luas serta tidak terpaku pada kehidupan politik yang bebas. Nilai Pancasila jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hanya akan menjadi semboyan tanpa arti. Hubungan negara dengan warga negara sangat erat, dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar warga negara untuk membangun karakter bangsa di era globalisasi. Sebab dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber ilmu pengetahuan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan sulit dimanipulasi, juga dihasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pancasila sebagai ideologi negara bermaknakan Pancasila merupakan satu ide, landasan, atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Adapun visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Selanjutnya yaitu peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pun memiliki nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dijadikan suatu pedoman. Sebagai Pancasila memiliki isi yang dapat menjadi jawaban atas masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam hal budaya, keyakinan, suku, maupun bahasa yang harus dimulai dari hal yang paling mendasar dari kehidupan bermasyarakat. Itu sikap positif yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama ini, adapun sikap positif yang sesuai dengan butir sila pertama ini yaitu yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah hak dan pribadi masing-masing dengan Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada seseorang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun sikap positif yang sesuai dengan sila kedua ini yaitu yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila selanjutnya yaitu persatuan Indonesia. Sikap positif yang sesuai dengan sila ketiga ini yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila selanjutnya yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun sikap positif yang sesuai dengan sila keempat ini yaitu yang pertama, tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat di mana diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contoh sikap positif yang sesuai dengan sila terakhir ini
yaitu yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang kelima, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan ataupun merugikan kepentingan umum. Jadi itulah sikap-sikap positif yang sesuai dengan butir Pancasila yang dapat kita aplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan makna Pancasila tadi, bahwa Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan solusi untuk permasalahan. Poin selanjutnya yaitu pengaplikasian nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, terhadap diri saya sendiri. Dalam menghadapi wabah corona ini, saya mendukung aturan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Jadi, sekaligus saya juga mengajak lingkungan sekitar saya untuk tetap berada di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Selain itu, saya juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang mendukung gerakan pemerintah, seperti menyebarkan informasi mengenai virus corona ini. Mulai dari apa sih virus corona itu, yang kedua bagaimana ciri-ciri orang yang terkena virus corona itu, yang ketiga bagaimana pencegahannya, dan bagaimana tindakan kita terhadap jika ada di lingkungan kita orang yang memiliki ciri-ciri mengidap virus corona itu sendiri. Adapun informasi tersebut saya dapatkan dengan mencari terlebih dahulu kebenarannya. Biasanya itu sudah disediakan atau sudah terdapat pada akun-akun terpercaya seperti akun pemerintah. Selanjutnya, sebagai anggota keluarga, yang saya lakukan sebagai anggota keluarga yaitu memberikan pemahaman kepada keluarga saya bahwa betapa pentingnya penggunaan hand sanitizer, rajin mencuci tangan, penggunaan masker, terlebih saat melakukan aktivitas di luar rumah. Adapun juga memberikan pemahaman kepada anggota keluarga bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut. Selain untuk stay at home, kita juga disuruh atau diperintahkan untuk physical distancing. Jadi salah satu contohnya itu melaksanakan ibadah berjamaah yang biasanya dilakukan di masjid, dilakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, saya sendiri sebagai mahasiswa juga mengikuti aturan pemerintah, di mana salah satunya itu belajar dari rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ditentukan oleh pihak kampus seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, Edmodo, dan aplikasi penunjang lainnya. Berbicara mengenai virus corona ini, virus corona penyebarannya sangat cepat sekali, mulai dari sentuhan tangan dengan pasiennya langsung atau penderitanya langsung, atau dengan cara memberikan uang atau mengambil uang dari penderitanya langsung, itu sama saja kita sudah tertular dengan virus tersebut. Untuk itu, pada saat keluar rumah, gunakanlah masker untuk menutup mulut dan hidung sehingga kita dapat minimalisir penyebaran virus corona ini. Karena salah satu ciri-ciri orang yang terkena virus ini yaitu bersin. Kalau misalkan kita duduk di dekat penderita virus corona dan dia bersin, tapi kita tidak pakai masker, maka kemungkinan besar kita bisa tertular oleh virus tersebut karena percikan air bersin itu terkena tangan kita. Lalu tidak sengaja kita memegang tangan kita yang terkena virus tadi ke bagian hidung, mulut, pokoknya pada bagian wajah, sehingga menyebabkan penyebaran itu lebih cepat. Untuk itu, saat keluar rumah gunakanlah masker, cuci tangan, dan setelah dari luar rumah gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Mungkin itu sedikit mengenai virus corona. Materi selanjutnya yaitu Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila secara historis yaitu perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI pertama, Dr. Haji Manudioniningrat mengajukan suatu permasalahan, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberikan nama Pancasila yang berarti 5 dasar. Pada 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai salah satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang kedua itu pengertian Pancasila secara etimologis. Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila berasal dari dua macam arti secara leksikal, yaitu
Panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya baku sendi atau dasar, sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kata tersebut dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diabadikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Pancasila menurut Buddha artinya merupakan 5 aturan atau larangan atau 5 moral principles yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pengertian Pancasila secara terminologis. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal. Aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebutlah yang dinilai secara konstitusional, sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan Pancasila. Yang pertama, untuk memperkuat Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar filsafat negara kita dan dasar negara kita, sehingga sangat diperlukan kehadirannya. Salah satu cara memperkuat kedudukan Pancasila yaitu dengan adanya pola revitalisasi nilai dasar-dasar Pancasila. Juga dijadikan sebagai sebuah norma dasar kehidupan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu memberikan pemahaman dan penghayatan atas nilai dasar Pancasila. Salah satu aspek lain yang turut menjadi sebuah tujuan pendidikan Pancasila yaitu dapat dijadikan sebagai sarana memberikan pemahaman serta penghayatan atas jiwa dan juga nilai-nilai dasar Pancasila kepada para mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan dapat juga dijadikan sebagai langkah pembimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Menyiapkan mahasiswa yang cerdas dan berpikir kritis. Dapat dijadikan sebuah solusi dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang mampu menganalisis terhadap berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, membentuk sikap mental mahasiswa yang baik. Sebagai sebuah langkah dalam membentuk sikap mental mahasiswa yang dapat memberikan apresiasi akan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai cinta tanah air dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, para mahasiswa akan dapat berinteraksi dengan dinamika internal dan juga eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu ideologi. Adapun pengertian ideologi yaitu istilah ideologi berasal dari kata ideo yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial, politik, kebudayaan, dan keagamaan. Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum. Sebagaimana telah ditentukannya bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Fungsi pokok Pancasila terdapat pada MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, nomor 5 MPRS tahun 1973, nomor 9 MPRS tahun 1978 yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya Pancasila merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, dan sila-sila hukum. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplikasikan wawasannya secara konkret
sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama nilai dasar. Nilai dasar yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berubah. Yang kedua nilai instrumen, yaitu nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, nilai praktis yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, macam-macam ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, liberalisme. Ideologi liberal adalah ideologi yang didasarkan pada pemahaman akan kebebasan. Artinya, di sini nilai politik adalah yang paling utama. Pada dasarnya, harapan dari dikembangkannya ideologi ini adalah untuk mencapai masyarakat yang bebas dengan ciri utamanya adalah kebebasan berpikir untuk setiap individu. Liberalisme menginginkan adanya kebebasan pertukaran gagasan, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi, menolak pembatasan secara individu, dan memiliki pemerintahan yang transparan. Liberalisme ini ialah Amerika Serikat, Argentina, Yunani, dan Rusia. Selanjutnya adalah paham komunisme. Paham komunisme ini mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Juga disebutkan bahwa segala hal yang terjadi dalam suatu negara dia akan dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Asal paham ini dari Manifest der Kommunistischen, yakni teori yang berisikan analisis pendekatan kepada perjuangan kelas dan ekonomi kesejahteraan yang pernah menjadi salah satu gerakan paling berpengaruh di dunia politik. Negara yang menganut komunisme adalah Korea Utara, Laos, Vietnam, Tiongkok. Paham kapitalisme, di mana di sini diyakini bahwa pemilik modal dapat menentukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tokoh besar dalam berkembangnya ideologi ini adalah Adam Smith, yang beranggapan ada kekuatan tersembunyi yang dapat mengatur pasar sehingga pasar harus memiliki kebebasan dari investasi pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan. Adapun negara yang menganut sistem atau paham atau ideologi kapitalisme ini ialah Spanyol, Belanda, Australia, Portugis, dan Prancisnya, yaitu anarkisme, yang merupakan sebuah tatanan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Menurut paham anarkisme, negara merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan dan dapat menjadikan gangguan. Orang yang menganut anarkisme ini menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam mencapai tujuannya atau dalam berbagai pertentangan di kalangan masyarakat karena tidak adanya aturan yang jelas dan menjadikan negara kacau karena tidak adanya patokan antara yang baik dan yang benar. Adapun negara yang menganut paham ini yaitu Afghanistan, Rusia, Somalia, dan Irak. Selanjutnya ada paham sosialisme. Ideologi ini dibuat dengan tujuan untuk membentuk negara dengan kemakmuran yang berasal dari usaha kolektif dan membatasi milik perorangan. Memang, dalam penggunaan istilah sosialisme ini banyak digunakan untuk beragam konteks, tetapi kebanyakan kelompok percaya bahwa istilah tersebut berawal dari adanya pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani berdasarkan prinsip solidaritas serta perjuangan masyarakat. Adapun negara yang menganut sistem ini ialah Venezuela. Melihat kasus-kasus yang sedang terjadi sekarang ini jika dihubungkan dengan ideologi Pancasila, salah satu kasusnya yaitu Karhutlah. Hubungan ideologi Pancasila dengan Karhutlah, jika kasus ini dikaitkan dengan ideologi, yang mana ideologi merupakan satu gagasan ide, merupakan keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematik yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, bangsa Indonesia berideologi Pancasila sebagai ideologi kompleks dengan pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya, maka Pancasila dapat dikaitkan sebagai ideologi bangsa. Dalam kasus ini, oknum yang melakukan kebakaran lahan tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang seharusnya bisa mengarahkan dan menjadi pedoman dalam bertindak di berbagai kehidupan. Saya sendiri menyarankan atau mengharapkan kepada seluruh warga Indonesia untuk mendukung gerakan pemerintah dalam memberantas virus corona ini. Baiklah, sekian pemaparan materi saya pada kesempatan ini mengenai dua materi. Yang pertama, pengaplikasian nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, materi Pancasila dan ideologi.
Saya berharap semoga materi saya bisa dipahami dan dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya ataupun kekurangan materi yang saya sampaikan, karena kesalahan murni datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.